Istriku Gadis SMA. Bab 061. Saya dan Amira sudah sepakat untuk menjalani proses ta'aruf, dan kami sudah menjalaninya selama ini. Sekarang kami ingin melangkah ke jenjang serius. Sata ingin melamar Amira, ungkap Raihan. Kamu yakin kalian sudah cocok? Tanyaku lagi. Insya Allah Kak, saya dan Amira sudah sepakat juga untuk memulai kisah baru dalam status pernikahan. Karena saya pun sudah dewasa, saya rasa sudah waktunya saya memiliki teman hidup, jelasnya. Alhamdulillah, saya senang Rai dengarnya. Rencana kapan kamu mau lamar dia? Aku tak sabar menunggu hari di mana Raihan melamar pujaan hatinya itu. Setelah kakak sembuh saja, saya mau kakak turut mendampingi saya sebagai orang tua saya, karena hanya kakak, Laila dan Natasha yang saya punya, ungkap Raihan lagi. Dia mempercayai aku sebagai orang tuanya sekarang, aku terharu. Aku adalah orang baru dalam hidupnya, namun dia sudah memberikanku sebuah kepercayaan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku bahagia, sungguh. Jika bisa, aku ingin memeluk Raihan saat ini. Aku ingin memeluknya sebagai adiknya dan anakku. Apa kakak keberatan dengan permintaan saya? Tanyanya malu-malu. Enggak sama sekali, justru saya merasa kurang cocok dijadikan sebagai orang tua kamu. Saya masih belum sempurna untuk itu, aku merasa tak pantas. Ya jelas gak cocok, kakak kan masih muda dan ganteng, belum bapak-bapak, mana mungkin cocok dijadikan orang tua saya, hehehe, canda Raihan. 16. Hahaha, aku tertawa. Candaan Raihan berhasil membuatku tertawa. Dia memang pendiam, namun di saat-saat tertentu dia sangatlah humoris. Aku suka anak ini. Sepanjang malam, aku dan Raihan mengobrol hingga subuh. Begitu azan subuh berkumandang, Raihan pamit pulang, karena harus menyiapkan segala keperluan kantornya. Natasha masih terlelap di sampingku, tidurnya tak terganggu sama sekali meski aku dan Raihan terus tertawa semalaman. Aku menyibak rambut yang menghalangi wajahnya, kubelai halus pipinya yang lembut. Sa, bangun sayang, udah azan subuh, aku membangunkannya. Natasha masih tak bergeming, tidurnya benar-benar nyenyak rupanya. Sa, bangun, salat subuh dulu. Aku mengguncang pelan tubuhnya agar dia bangun. Gumamnya, dengan menggerakkan tubuhnya itu. Aku terus memperhatikannya, menunggu hingga dia terbangun. Natasha bangun, dia duduk seketika dan mengucek matanya. Huam, Natasha menguap, tubuhnya menggeliat manja. Aku tersenyum melihat tingkah istriku. Udah subuh ya, gumamnya setelah menggeliat. Iya udah, jawabku. Natasha tiba-tiba terpaku, dia berbalik padaku, aku tersenyum. Sayang, kok aku bisa ada di sini sih? Semalam kan aku tidur di kursi nyender keranjang kamu. Natasha tampaknya baru menyadari di mana dirinya berada. Jin yang pindahin kamu, candaku. Jin. OMGI, Natasha terkejut bukan main. Dia tak percaya dengan apa yang aku katakan. Jin Raihan, hehehe, balasku. Yei, Kak Raihan kok dipanggil Jin sih? Mana ada Jin ganteng? Natasha mengomel padaku. Aku terkekeh dibuatnya. Memangnya, kamu gak kesempitan aku tidur di sini? Tanyanya. Enggak, kamu kan kecil, ranjangnya cukup buat berdua, jawabku. Apa semalam aku melakukan sesuatu sama kamu? Dengan kedua tangan aku ini, Natasha mengangkat dua tangannya di depanku. Enggak, cuma tangan kamu nakal, ngelus-ngelus junior terus sampai dia bangun, candaku lagi. Hah, seriusan? Natasha terlihat lucu dengan ekspresi wajah terkejutnya itu. Hahaha enggak, bercanda kok, semalam kamu tidur nyenyak banget, sampai-sampai dipindahin sama Raihan aja kamu gak gerak. 17.
Kirain beneran, aku kaget soalnya. Enggak, cuma bercanda, balasku. Natasha kemudian menatapku, dia meraba perban di kepalaku. Sakit banget ya? Tanyanya. Banget, tapi kalau ada kamu, aku gak terlalu ngerasa sakit, jawabku gombal. Ih, bisa aja ngegombal di saat sakit juga, Natasha mencapit hidungku gemas. Kan biar gak sedih, kalau melau terus kasihan pembaca, nanti malah ikutan nangis, hehehe. Semoga gak parah ya retakannya, dan kamu bisa secepatnya pulih. Aku kangen rumah, kangen masakin buat kamu, kangen jahili kamu, kangen mandi bareng kamu, kangen salat berjamaah sama kamu. Pokoknya aku kangen semuanya tentang kamu, makanya kamu cepat sembuh ya sayang, celoteh Natasha. Iya, doakan aja ya, doa istri tuh katanya ampuh loh, apalagi kalau pakai kecupan mesra, aku pasti cepat banget sembuhnya, hehehe, lagi-lagi aku bercanda padanya. Natasha tersenyum, dia tersipu malu mendengar candaanku. Ya udah, aku mau salat dulu di musola. Aku gak bafeweamu kena soalnya, Natasha turun dari ranjangku. Iya, hati-hati jangan sampai jatuh di toilet. Iya, aku pasti hati-hati kok, jawabnya. Natasha kembali menatapku, kemudian, kap, dia memberikanku sebuah ciuman mesra di kening. Semoga bisa membantu mempercepat proses penyembuhan, ini kecupan obat soalnya, ucapnya dengan senyum manis. Aku tersenyum dibuatnya, dia sangat romantis. Natasha lalu keluar dari kamarku, aku memperhatikan hingga tubuh kecilnya benar-benar hilang di telan pintu. Aku merasa hatiku sudah mulai tenang kembali, melihat Natasha kini ada bersamaku, aku tak khawatir lagi, rasa takutku yang saat itu sangat melanda hati karena Natasha diculik, kini hilang sudah. Natasha ku telah kembali, dan aku tak ingin dia pergi lagi. 18. 4 hari kemudian. Kamu gak ke kampus? Tanyaku pada Natasha yang masih ada di kamar, biasanya di jam segini dia sudah pergi ke kampus. Enggak, hari ini aku gak akan ke kampus, aku mau di rumah aja ngurusin kamu, jawabnya, sambil membereskan tempat tidur. Loh? Aki udah gak apa-apa kok Sa, kamu udah bolos 3 hari loh, kalau kamu gak masuk lagi kelamaan bolosnya, aku agak protes kali ini. Ya, walaupun aku tahu dia bolos karena ingin mengurusku yang masih sakit. Pokoknya aku libur ngampus sampai kamu benar-benar sembuh, titik. Jawabnya tegas, seolah tak mau diprotes lagi. Kamu keras kepala juga ya, dasar Mama Jason Junior, aku mendelik. Memangnya, siapa yang minta dikuliahkan? Aku kan gak minta, kamu sendiri yang kekeh buat kuliahkan aku, timpalnya telak. Aku menggaruk kepala yang tak gatal, apa yang dikatakannya memang benar, dia tak pernah minta untuk dikuliahkan, tapi akulah yang memaksanya untuk berkuliah. Natasha mendekat ke arah ranjangku, lalu duduk. Dia kemudian menyentuh leherku. Bekas jeratannya masih ada, apa memang sulit hilang ya? Tanyanya. Gak apa-apa, ini tanda kalau aku udah berjuang buat kamu, aku udah hampir merelakan nyawaku demi kamu, makanya kamu harus semakin cinta sama aku, jawabku seenaknya. Plak, au, teriakku. Natasha dengan teganya menggeplak bagian pelipisku yang masih bengkak, jelas saja sakit. Jahat banget sih, harusnya kamu itu elus-elus mesra, biar cepat sembuh, bukan malah dikeplak kayak gitu. KDRT ini sih namanya, protesku, aku mengusap-usap pelipis kiriku. Lagian ngeselin, kamu pikir siapa yang gak tambah cinta sama kamu? Semakin hari cintaku semakin besar, kamu juga pasti bisa rasain itu, jadi jangan pernah merasa kalau cintaku kurang. Aku gak masuk kuliah buat rawat kamu, sebagai bukti kalau aku sangat mencintai kamu. Natasha cemberut, bibirnya mengerucut,
dia ngambek. Aku meraih tangannya, lalu aku kecup lembut. Makasih ya, aku percaya kamu sangat mencintaiku, ucapku tulus. Natasha menatapku, kedua sudut bibirnya ditarik, sebuah senyuman manis terukir kembali. Mau keluar cari angin segar? Tawarnya. Boleh, aku juga bosen banget di ranjang terus, jawabku. Kamu kuat jalan, kan? Tanyanya. 19. Kuat kok, jawabku. Natasha kemudian menantuku turun dari ranjang dan berdiri. Dia memapahku yang belum sepenuhnya sembuh ini. Kakiku sudah dapat berjalan dengan baik, hanya saja masih sedikit ada rasa sakit ketika melangkah. Natasha perlahan membantuku turun dari tangga, tangannya yang lebih kecil dariku selalu menjadi pegangan yang kuat untukku. Natasha membawaku ke halaman belakang rumah, di mana di sana pemandangan selalu asri, dengan pemandangan yang indah, dari pekarangan rumah yang ditanami rumput hijau tebal bagai karpet, bunga-bunga yang bermekaran, dan kolam renang yang jernih airnya. Aku duduk di kursi dekat kolam renang, seketika aku merasakan jauh lebih baik daripada terus-menerus berada di dalam kamar, rasa sakit di tubuhku juga perlahan hilang. Aku ambilin cemilan dulu ya, kamu tunggu di sini, ucap Natasha. Ya, jawabku. Natasha kemudian masuk, aku duduk sendiri menikmati pemandangan indah yang ada di halaman belakang rumahku. Ya, aku sudah keluar dari rumah sakit sejak 2 hari lalu, karena kondisiku yang kurasa sudah membaik. Aku memaksa untuk pulang, aku tak mau berlama-lama di tempat orang-orang sakit itu, rasanya tak menyenangkan. Dikelilingi oleh orang-orang yang sakit malah membuatku semakin sakit. Natasha kembali lagi, membawa beberapa kantong snack dan minuman hangat, lalu meletakkannya di atas meja di depanku. Sa, kamu bisa berenang? Kayaknya aku gak pernah lihat kamu berenang, tanyaku. Selama dia jadi istriku, aku tak pernah melihatnya berenang. Dia hanya menceburkan kakinya ke dalam air tanpa menceburkan tubuhnya juga. Aku ragu dia bisa berenang. Nggak bisa, aku memang nggak bisa berenang. Hehehe, jawabnya cengengesan. Cek, dasar, kalau kamu nggak bisa berenang, harusnya minta bantuan aku buat ajarin. Aku ini jago renang loh, aku membanggakan diri. Iya, nanti deh kalau kamunya udah sehat lagi, kanmu ajari aku ya. Mau aku ajari sekarang? Tanyaku. Natasha menoleh, keningnya mengerut. Mungkin dia aneh, karena orang yang masih dalam keadaan seperti ini ingin mengajarkannya renang. Pasti aku terlihat konyol di matanya sekarang. Aku serius, ucapku. Ih, enggak deh, kamu belum pulih, gak usah aneh-aneh, nanti malah tambah parah, terus aku tang disalahin. Tolaknya. Natasha melipat kedua tangannya di dada, wajahnya jutek. Enggak akan, aku udah pulih kok, percaya deh, aku meyakinkan. 20. Enggak now, pokoknya kamu gak usah neko-neko dulu, aku gak mau kamu malah tambah parah. Aku tuh pengen kamu cepat-cepat pulih, biar kita bisa bepergian bersama lagi. Natasha tetap menolak. Sa, anggap aja ini sebagai terapi buat aku, supaya aku bisa cepat pulih. Katanya mau pergi sama aku ke Inggris. Kalau aku gak pulih juga, kapan kita bisa pergi? Aku membujuknya. Natasha ingin sekali pergi ke Inggris sejak dia masih sekolah. Dulu aku sempat menjanjikan akan membawanya ke negara asal orang tuaku itu, tapi karena aku yang selalu saja sibuk dan Natasha yang selalu ada halangan saat liburan panjang, kami akhirnya selalu batal untuk pergi. Dan untuk kali ini, aku benar-benar akan membawanya pergi ke negeri Ratu Elizabeth itu, untuk memperkenalkan dia pada sanak keluarga orang tuaku di sana. Kandungan Natasha masih kecil, perutnya masih rata. Sebelum kandungannya membesar, aku ingin membawanya pergi berlibur, sekalian bulan madu kedua, hehehe.
Kalau Natasha sudah memiliki anak, kami akan sulit pergi jauh, karena kami tentunya harus membawa anak kami juga. Jadi, selagi kami masih bisa berdua, aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk pergi bersamanya. Memangnya, kapan kita mau ke sana? Natasha tampak tertarik saat aku mengatakan kata Inggris, dia langsung merespon. Kapanpun kamu mau, jawabku. Tapi kan aku kuliah, sayang, harus nunggu liburan dulu, Natasha merengut. Kapan aja, soal kuliah kan bisa jadi nomor 2, yang penting kamu bahagia, timpalku. Natasha tersenyum padaku, dia lalu menarik kepalaku dan memberikan kecupan mesra di bibir. Kecupan yang sudah lama tak kurasakan sejak aku sakit. Ya udah, tapi kamu yakin ya kondisi kamu memungkinkan buat ajarin aku renang? Natasha belum yakin. Beneran? Aku udah bisa, jawabku yakin. Ya udah, aku ganti baju dulu. Natasha masuk kembali ke dalam rumah untuk berganti baju. Sedangkan aku membuka seluruh bajuku di dekat kolam, menyisakan sebuah celana boxer yang menjiplak dengan jelas bentuk tubuh bawahku ini, jangan dibayangkan, nanti kepengen, hehehe. Aku tak merasa malu, tak ada orang di sini, hanya aku dan Natasha saja. Biasi sedang mudik ke rumahnya, karena anak pertamanya sakit parah, beliau harus pulang untuk merawatnya. Sejak Biasi tak ada, Natasha kembali harus melakukan pekerjaan rumahnya sendirian. Aku kasihan, tapi Natasha bilang dia suka melakukannya. Dia memang gadis yang aneh, bukan? Aneh. Tentu saja, di saat banyak wanita menginginkan hidup senang tanpa harus memikirkan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya, dia bilang dia malah senang kalau mengerjakannya, katanya itu membuat dirinya merasa sudah berbakti sepenuh hati pada suami. 21. Ah, memang anak Pak Permana itu aneh sekali, keras kepala dan semaunya sendiri. Aku bisa apa? Hanya memilih mengalah saja daripada ribut. Natasha datang lagi dengan mengenakan setelah tank top dan celana pendek sepaha, dia tak punya bikini. Lagi pula untuk apa bikini? Aku juga takkan mengizinkan dia memakainya di pantai, tubuhnya hanya milikku, dan hanya aku yang boleh melihatnya. Kamu kok cuma pakai celana boxer doang sih? Tanyanya dengan tatapan agak risih. Memangnya kenapa? Kan gak akan ada yang lihat, cuma kamu doang, jawabku tak ambil pusing. Ini rumahku, siapa yang akan melarangku meski aku telan, sekalipun. Bukan gitu, tapi itu, nonjol banget, jawabnya gugup. Jari telunjuknya menunjuk ke arah junior yang tercetak jelas di balik celanaku. Dia seolah malu sendiri melihat aku yang seperti ini, mungkin karena kami ada di luar ruangan. Gak apa-apa, kan biar kamu pengen kalau lihat junior bangun, jawabku, aku menaik turunkan kedua alisku nakal. Pipi Natasha bersemu merah, dia pasti tersipu malu. Aku menghampirinya, aku membuka kancing celananya. Kenapa dibuka? Tanyanya. Gak usah pakai celana beginian, pakai celana dalam aja biar lebih seru, jawabku. Aku melepaskan celana pendeknya, dan meletakkannya di atas meja, menyisakan celana dalamnya saja. Aku lalu menuntunnya untuk mendekat ke kolam renang. Aku turun lebih dulu, airnya sudah menghangat karena sinar matahari yang sudah terang berenderang di pukul 9 pagi. Natasha duduk di tepian kolam, aku berada di dalam kolam di depannya. Ayo turun, pintaku. Sayang, tapi kolamnya dalam, aku takut, ucapnya ragu untuk turun. Ya, kolamnya memang dalam, jika untuk ukuran tubuh mungilnya, berbeda denganku yang tinggi, airnya hanya sebatas dadaku saja. Gak usah takut, aku pegangin kok. Natasha melihat seberapa dalam airnya, wajahnya terlihat takut.
Aku memegangi kedua pinggangnya, lalu dia perlahan turun. Tubuhnya sekarang ada di dalam air, namun aku tetap memegangi tubuhnya agar tak tenggelam. Tubuh Natasha yang kecil memang terasa ringan, apalagi sekarang berada di dalam air, jelas sangat ringan. Sekali. Mulai ya, ucapku. 22. Gimana caranya? Tanyanya.